Sontak Ustadz Fajri terus melantunkan bacaan Al-Baqarah. Aku melihatnya hanya mampu berzikir. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian yang mengganggu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam. Saatnya kali ini saya bacakan cerita baru. Ini ditulis oleh Azarenka Sigit. Ini kali pertama saya membacakan tulisan Roncian Bunga Kamboja. Selamat mendengarkan. Hari ini kulihat gawaiku mengecek tugas sekolah rembulan gadis kecil berusia 8 tahun, anak semata wayangku, dan juga Mas Arkan. Tertulis jelas di sana, tugas hari ini adalah membuat roncian bunga. Sayangnya aku bukan seorang pecinta tanaman. Tidak ada tanaman bunga di rumah. Belum terfikir olehku untuk membantunya. Aku lanjutkan aktivitas pagi ala emak-emak. Ya, belajar sayur, dan juga aktivitas pada umumnya. Kubawa motor matic favorit emak-emak menuju pasar dekat rumahku. Melewati sebuah rumah besar dengan halaman tampak asri, persis di tikungan gang sebelah gerbang perumahanku. Setahuku rumah itu dikontrakkan dan penghuninya berganti-ganti. Melihat bunga Kamboja berguguran di perkarangan rumah itu, tiba-tiba aku teringat kalung bunga Kamboja. Wah, akhirnya ada gambaran ingin membantu. Sudah aku bayangkan sepanjang jalan, tak sabar memberitahu kepada putriku. Setibanya di rumah, ku letakkan kresek di belanjaan dapur. Ku ajak rembulan ke rumah besar itu. Suasananya langit mendung sahju. Kulihat perkarangan rumah yang asri dan teduh karena selain pohon Kamboja juga banyak ditubuhi pohon-pohon besar. Rumah ini tampak sepi dan pagarnya terbuka. Karena tidak ada seorang pun di sana, aku pun tidak tahu harus meminta izin kepada siapa. Kuputuskan memunguti bunga-bunga yang jatuh. Kularang rembulan untuk memetik bunga yang masih segar. Toh, yang jatuh juga masih banyak. Rumah itu besar sekali, ukuran rumah hunian di perkotaan, bukan bangunan baru ya. Cat dinding rumah berwarna krem yang memudar, menunjukkan sekilas seperti rumah tua. Ditambah lagi kusen pintu dan jendela dari kayu yang tampak lapuk. Setelah kurasa cukup, ku ajak rembulan untuk pulang. Berjalan ia riang sekali karena sepertinya tugasnya bakalan selesai. Kusiapkan alat dan bahan, ku ajarkan caranya, lalu melanjutkan sendiri untuk membuat tugasnya. Aku melanjutkan memasak di dapur. Beberapa selang waktu kemudian, dia memanggilku. Mah, ini sudah selesai, Mah. Sambil tersenyum, dia kalungkan bunga itu di lehernya dan berkata, "Bagus kan, Mah? Cantik bunganya." Ku ambil gawaiku dan memfoto hasil roncian bunga Kamboja. Sekolah online memaksa emak-emak harus menjadi fotografer dan videografer handal untuk dikirimkan ke ibu gurunya. Ku gantung roncian itu di kamar mandi yang lembab dengan pikiran tidak akan cepat layu. Tak ada firasat apapun, bahkan tak berpikir tentang hal menyeramkan yang identik dengan Kamboja adalah sebuah bunga yang bisa tumbuh di pemakaman. Tiba sore menjelang maghrib, seperti kucium aroma anyir. Kutanya Mas Arkan, dia merasa tak mencium bau itu. Bau anyir itu berubah menjadi bau kapur barus, seperti aroma dipa untuk meletakkan jenazah. Aneh, kenapa aku sendiri yang mencium bau itu? Perasaan mulai merinding tapi masih belum ada firasat apapun. Waktu menunjukkan 8 malam. Rembulan mengeluh badannya panas. Dia merasa sangat kepanasan. Aku letakkan tanganku di keningnya.
Suhu badan terasa normal saja. Aku menyuruh anak itu untuk tidur. Dia tetap mengeluh, badannya panas. Aku ambil termometer dan mengecek tubuhnya. Aku berencana membawanya ke dokter, tapi aku kembali ke kamar dan aku merasakan udara yang panas dan pengap. Kupikir karena mendung tak segera turun, ini gara-gara akan hujan. Kami tidur seketika. Kami tidur tepat di jam 10 malam. Pukul 2 dini hari, aku mendengar suara jeritan dari kamar rembulan. Mah, panas, mah. Kami berdua terbangun dengan kaget dan segera menuju kamar rembulan. Kulihat dia dengan perasaan cemas, seakan saraf di tubuhnya ikut melemah ketika diserang kepanikan itu. Kudapati anak itu memukul kepalanya dan terus berteriak sakit. Sakit mah kepalaku, sakit, panas mah, panas. Urat wajahnya nampak jelas dengan rona wajah memerah. Menahan kesakitan dan tak dapat ku mengerti putriku sedang apa. Pah, ini kenapa Pah? Ayo kita bawa ke UGD saja. Ayo Pak, cepet Pak, ujarku pada suamiku. Suamiku berkata, ini bukan sakit fisik biasa mah. Saat itu kami terdiam. Mas Arhan memegangi dengan rembulan, merapalkan ayat kursi dan menuntun rembulan untuk beristighfar. Terhenyak kami melihat reaksi anak kecil itu. Sontak ia membentak orang tuanya, hal yang tak pernah sekalipun ia lakukan. Apa sih ini? Sakit, malah dibacain doa. Bodoh, tambah sakit tahu. Teriaknya dengan tetap memukul-mukul kepalanya sendiri. Ini aneh. Aku mencoba memegang tangannya biar ia tak tambah memelukai dirinya sendiri. Aku sangat mengenal putriku. Sepanjang waktu aku bersamanya, gadis kecil ini sangat manis dan lembut di kesehariannya. Tak pernah aku melihat dia menajamkan mata dan membentak kami. Tampaknya ini bukan dirinya. Mendengar bentakan dan bicaranya yang semakin ngawur membuat kami semakin bingung dan panik. Sudah toh Pak, ayo Pak, siapkan mobil. Terus ayo kita bawa ke UGD. Sepertinya sudah semakin parah. Gak bisa mah, ini gak bisa dibawa ke rumah sakit, sanggah suamiku. Kami berdebat tentang pergi ke rumah sakit. Sudah sempat suamiku menyalakan mobil, tiba-tiba selintas terbayang dalam benakku. Pohon Kamboja. Pohon Kamboja berkelopak kuning dan putih di rumah kosong itu. Jika ada keperluan dan malam hari harus melewati rumah itu. Walaupun lampu teras selalu menyala di malam hari, tetap saja masih tampak menyeramkan. Suara gesekan daun dan ranting kala itu disapu angin cukup membuat kami merinding. Kami urungkan membawa rembulan ke rumah sakit. Aku menyuruh suamiku untuk terus membaca doa. Kemudian kami berlari ke arah gerbang perumahan yang jaraknya tak lumayan jauh itu. Kami mencari bantuan. Biasanya dini hari bapak security masih terjaga. Aku merasa sungkan bila harus mengetuk pintu rumah tetangga. Untuk membangunkan mereka di malam buta seperti ini, kutemui Pak Darman di pos jaganya. Syukur sekali beliau ini masih terjaga. Beliau sedang menonton televisi di pos Sapam. Sebenarnya jarak antara pos Sapam dan rumah kosong itu tak terlalu jauh. Pohon mangga di perkarangan samping tampak terjelas dengan jelas. Siluet hitam membayang di bilik rimbunan dedaunan. Dengan nafas terengah kami habis berlari. Pak, tolong Pak, carikan kiai atau ustadz Pak, tolong. Sambil menjaga nafas. Ada apa toh Bu, ada apa? Ujar beliau yang tampak bingung mencoba membaca raut wajah kami. Ada apa toh Bu, cerita dulu, ucap beliau. Dengan keadaan panik seharusnya aku dapat lancar mengucapkan maksudku untuk menemui Pak Darman. Entah kenapa ujung lidahku terasa keluh untuk bergerak. Tadinya aku rasa ingin malam ini mengembus pelan sepanjang jalan. Suara gesekan dedaunan dari pohon di perkarangan milik tetangga itu mengiringi langkahku. Untuk beberapa detik aku mematung. Suara hembusan angin tak terdengar lagi. Terasa hening yang amat sangat aneh.
Aku merasa tak mampu menggerakkan lidah atau badanku saat berhadapan muka dengan Pak Darman, seperti game dengan tombol pause yang ditekan. Mendadak kami hanya mematung. Sesaat kemudian Pak Darman menepuk bahuku, kemudian kehilangan. Mungkin dalam penglihatan beliau seperti orang yang mendadak melamun. Seketika aku tersentak, berucap istighfar dengan keras dengan urat leher kaku dan merinding. Ku sampaikan cepat-cepat masalahku. Tolong Pak, tolong anak saya Pak Rembulan. Berteriak panas dan kesakitan, bicaranya sudah mulai ngawur. Tolong ya Pak, tolong carikan ustadz atau kiai. Ucapanku tergugu menahan tangis. Tak mungkin tangisku kutumpahkan di depan Pak Darman. Hati ibu mana yang tahan melihat putrinya menderita seperti itu? Ada Bu, ada pondok pesantren. Pondok pesantren putri lebih tepatnya. Dekat sini kok Bu. Beliau juga setiap hari mengajar TPQ. Namanya Ustadz Fahri. Kebetulan kami bertetangga. Gimana? Sebentar ya Bu, saya panggilkan dulu. Ibu tunggu sebentar, rumah saya hanya di belakang perumahan ini kok, ucap Pak Darman. Aku menurut saja ucapan Pak Darman. Kutunggu beliau dan Ustadz Fahri di pos jaga. Aku duduk di bangku panjang depan pos, menghadap langsung ke perkarangan samping rumah kosong dengan pohon kamboja itu. Lagi-lagi, siluet hitam yang kulihat membayang di balik rembulan pohon mangga yang sedang berbuah itu. Kini ku amati dengan betul, tak lagi tampak apapun di perkarangan itu. Berapa saat kemudian aku mencium wangi aroma bunga kamboja. Padahal tak ada angin yang mengembus di sana saat itu. Kalau memang aroma kamboja yang berada di perkarangan depan itu, harusnya ada angin. Ada rasa takut saat itu. Tapi aku tak boleh menunjukkannya kan. Aku lafalkan Al-Fatihah, ayat kursi, dan tentu ini untuk mengusir rasa takutku. 10 menit berlalu Pak Darman dan Ustadz Fahri datang. Kusampaikan maaf mengganggu beliau di jam istirahat. Bu, saya sudah mendengar kondisi putri Ibu. Bolehkah Ibu mengantar saya ke rumah? Tutur beliau dengan nada suara yang sangat lembut. Pak Darman mengantarkan kami sampai ke rumah. Kemudian beliau berpamitan kembali ke pos untuk menjaga karena masih jam kerja yang harus beliau tuntaskan. Ustadz Fajri mengucapkan salam saat memasuki rumah kami. Kuantar Ustadz langsung ke kamar rembulan. Kondisinya masih bicara mengancau. Ustadz Fajri meminta izin untuk menunaikan sholat sunnah terlebih dahulu. Meminta petunjuk dan pertolongan Allah. Selesai sholat di kamar, Ustadz Fajri kembali masuk ke kamar rembulan. Beliau duduk di tepian ranjang. Al-Fatihah sebagai pembuka surat beliau lantunkan, kemudian membaca Al-Baqarah. Suara beliau merdu sekali. Suara itu benar-benar bergetar, pecah, suasananya benar-benar luar biasa saat itu, membuat pecah suasana dan berlanjut tangisku. Sungguh merasa kecil saat itu di hadapan Allah. Rembulan berteriak lebih kencang sampai menegang. Panas. Panas. Kalian ini mengganggu saja. Pergi, jerit rembulan. Sontak Ustadz Fajri terus melantunkan bacaan Al-Baqarah. Aku melihatnya hanya mampu berzikir. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian yang mengganggu terlebih dahulu. Itu benar-benar aku dengar. Suara dari rembulan. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat Azareng Kasikit yang sudah ngisinin ceritanya saya baca.